Sebelumnya kan kita sudah bahas persebaran flora dan fauna di seluruh permukaan bumi. Sekarang kita akan masuk ke Indonesia, lebih khususnya dimulai dari persebaran floranya. Jadi flora di Indonesia itu termasuk ke dalam flora Malaysiana. Apa itu flora Malaysiana? Malaysiana itu adalah daerah luas yang meliputi Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Wilayah ini termasuk ke bioma hutan hujan tropis dan tanaman khasnya berupa jati, rotan, cendana, dan kayu hitam. Terus apa sih yang menjadi ciri khas dari flora Malaysiana? Yang pertama, umumnya memiliki vegetasi yang selalu hijau. Kenapa? Flora ini tumbuh di daerah tropis jadi mendapat intensitas cahaya matahari yang tinggi sekaligus curah hujan dan kelembabannya juga tinggi. Sehingga tumbuhan di wilayah ini dapat melakukan aktivitas metabolisme secara baik. Lalu ciri kedua, jumlah spesies tumbuhannya banyak ragamnya. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 25.000 jenis tanaman yang mana merupakan 10% dari flora di dunia. Yang ketiga, flora Malaysiana khususnya di Indonesia memiliki banyak tumbuhan endemik. Apa saja contohnya? Ada bunga bangkai, anggrek hitam, Rafflesia arnoldi, kayu cendana, dan lain sebagainya. Endemik itu apa sih? Maksudnya, tumbuhan endemik memiliki persebaran terbatas dan hanya ada di Indonesia. Nah, karena saking banyaknya spesies tumbuhan di Indonesia, jadi dibagi ke dalam beberapa wilayah persebaran. Yang pertama adalah wilayah flora Sumatera Kalimantan. Sesuai namanya, flora ini terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Natuna, dan lain-lain. Contohnya sudah disebutkan tadi ada bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, anggrek hitam, dan juga cempaka. Wilayah flora berikutnya meliputi Pulau Jawa dan Bali serta pulau-pulau di sekitarnya. Contohnya buah salak, bunga kantil, dan bunga sedap malam. Selanjutnya wilayah flora Kepulauan Wallacea. Kalau ini meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh floranya ada sagu, kenari, dan juga beragam rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, lada, dan lain-lain. Yang terakhir, wilayah flora Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contohnya ada eukaliptus seperti yang tumbuh di Australia dan juga pohon matoa yang khas di Papua. Jenis-jenis flora ini termasuk ke dalam beberapa bioma. Di video sebelumnya kan sudah disebutkan apa saja bioma yang ada di dunia, tapi tidak semua jenis bioma itu terdapat di Indonesia. Yang tidak ada itu misalnya bioma tundra dan juga gurun. Bioma yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis atau rainforest, lalu hutan musim atau hutan muson, dan juga bioma sabana. Itu semua tadi persebaran flora yang ada di Indonesia. Selanjutnya persebaran fauna akan dibahas di video selanjutnya. Annyeong! Oke adik-adik, setelah kita membahas persebaran flora di Indonesia, sekarang kita akan masuk ke sebaran fauna di Indonesia. Di video sebelumnya, kita sudah bahas bahwa seorang geografer bernama Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan persebaran fauna di dunia menjadi 6 pembagian wilayah. Indonesia masuk di mana? Coba kita lihat dulu ilustrasinya. Sebelumnya, kan kita sudah bahas kalau Indonesia bagian barat termasuk ke wilayah pembagian fauna oriental. Kenapa? Karena berdasarkan pengamatan Wallace, dia berpendapat bahwa Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali pernah menjadi satu bagian dengan benua Asia. Pendapat ini dibuktikan oleh adanya perairan dangkal di sekitar pulau-pulau ini yang dulunya berupa daratan sebagai akses persebaran flora dan fauna. Nah, paparan dangkal ini dikenal dengan sebutan paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Karena itu, faunanya memiliki kemiripan dengan benua Asia yang lainnya dan disebut dengan fauna tipe Asia. Hampir sama dengan Indonesia bagian timur, yaitu di daerah Papua dan Maluku,
Terdapat kemiripan fauna dengan benua Australia, contohnya seperti mamalia berkantung dan juga burung warna-warni yang hidup di Australia. Sama dengan wilayah barat Indonesia, wilayah ini juga ditemukan perairan dangkal yang dulunya kering dan menjadi tempat penyebaran fauna. Dangkalan ini disebut dengan paparan sahul. Lalu, fauna di daerah ini disebut dengan fauna tipe Australis. Dan berdasarkan klasifikasi persebaran fauna di dunia, wilayah timur Indonesia termasuk ke wilayah tipe Australian. Terus ternyata di antara paparan Sunda dan paparan Sahul terdapat perairan laut dalam. Bedanya, perairan ini belum pernah kering dan kawasan ini meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil lainnya yang dikenal dengan nama Wallacea. Karena ada perbedaan jenis fauna di antara Wallacea dan Oriental, Wallace memberi batas di antara keduanya yang dikenal dengan sebutan garis Wallace. Terus, perbedaan fauna antara kawasan Australia dan Wallacea juga ditemukan oleh seorang geologis Jerman bernama Max Carl Wilhelm Weber, dan dia juga membuat batasan di antara keduanya yang disebut dengan garis Weber. Terus selanjutnya, fauna yang ada di kawasan Wallacea dikenal dengan fauna tipe peralihan. Tapi sebenarnya batas antara garis Wallace dan garis Weber ini menjadi agak samar. Kenapa? Karena ada beberapa fauna tipe Asia maupun tipe Australia yang beralih ke kawasan Wallacea. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya orang-orang yang membawa hewan tersebut menjadi bahan makanan, bahan penelitian, maupun binatang peliharaan. Lanjut sekarang kita masuk ke rincian setiap tipe fauna mulai dari tipe Asia. Ciri fauna di kawasan ini berupa mamalia dengan ukuran besar. Di sini juga banyak terdapat ikan tawar. Selain itu, juga ada jenis-jenis burung dan juga reptil. Contoh hewannya ada gajah yang terdapat di Sumatera tapi juga menyebar ke daerah Jawa. Lalu ada badak, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Badak Jawa ini lebih besar daripada badak Sumatera dan bercula satu. Kalau badak Sumatera ada tonjolan kecil selain tonjolan itu, jadi seolah-olah bercula dua. Terus ada tapir yang juga terdapat di hutan tropis Amerika. Banteng, kerbau, beruang, harimau, bekantan, elang Jawa, merak, pesut, arwana, dan lain-lain. Terus kalau di Australia itu cirinya hewan kecil, banyak terdapat burung warna-warni dan juga marsupialia atau hewan berkantung. Contohnya kanguru pohon, kuskus, wallaby. Ketiganya ini termasuk hewan marsupialia. Terus ada nokdiak atau landak Papua. Nah, ini uniknya berupa mamalia yang berkembang biak dengan bertelur. Terus ada juga burung-burung yang berwarna-warni seperti cendrawasih dan kasuari. Yang terakhir ada fauna tipe peralihan. Di kawasan ini, fauna yang hidup berupa fauna endemik, yaitu fauna khas yang tidak terdapat di kawasan belahan bumi lainnya. Di sini mungkin tidak sebanyak yang di tipe Asia dan tipe Australia, tapi ada juga beberapa fauna tipe Asia maupun tipe Australia yang beralih ke kawasan Wallacea ini. Sayangnya beberapa fauna tipe peralihan sudah banyak yang terancam punah karena habitatnya rusak dan hewan-hewannya banyak diburu untuk diperdagangkan. Contoh-contoh hewannya antara lain anoa, yaitu hewan endemik Sulawesi, babi rusa, ini juga ada di Sulawesi. Bedanya dengan jenis babi dimanapun adalah di taringnya. Babi rusa memiliki taring yang mencuat seperti cula yang melengkung ke atas. Terus komodo. Nah, ini salah satu binatang purba yang masih hidup hingga saat ini dan kita bisa temukan di Nusa Tenggara, yaitu tepatnya di Pulau Komodo. Terus ada maleo, kemudian kerabuku atau tarsius, ada juga rangkong Sulawesi dan sebagainya. Oke, itu semua tadi pembahasan tentang persebaran fauna di Indonesia dan beberapa contoh kecil dari hewan-hewan yang ada di setiap tipe fauna. Sebetulnya masih banyak jenis hewan di Indonesia, bahkan ada juga beberapa spesies yang sampai saat ini belum diketahui namanya. Tapi sayangnya dewasa ini jenis flora dan fauna sudah banyak yang terancam punah. Terus apa saja yang kita lakukan sebagai manusia yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan juga kelangkaan flora dan fauna?
Terus bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Annyeong! Video-video sebelumnya kita sudah membahas secara keseluruhan bagaimana sebaran flora dan fauna di muka bumi, khususnya Indonesia, negara kita sendiri. Seperti yang kita tahu, flora dan fauna itu sangat berperan penting terhadap daur kehidupan di muka bumi. Makanya penting sekali untuk kita sebagai manusia berperan langsung dalam melindungi dan melestarikan flora dan fauna yang ada di dunia. Tapi sedihnya, pada faktanya, manusia adalah makhluk yang paling berperan dalam menciptakan kerusakan flora dan fauna, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan hingga mengalami kelangkaan dan kepunahan. Nah, kita sebagai manusia, supaya bisa mencegah kerusakan ini secara terus-menerus, perlu mengenali kerusakan apa saja yang terjadi pada flora dan fauna, mulai dari penyebabnya hingga dampak yang dihasilkan oleh kerusakan tersebut. Kali ini kita bahas dulu faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan pada flora dan fauna. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran lingkungan ini menjadi faktor yang sangat banyak menciptakan kerusakan flora dan fauna. Pencemaran ini disebabkan oleh zat-zat polutan yang membunuh flora dan fauna, baik di daratan maupun di perairan, terutama dengan semakin tingginya kemajuan teknologi yang sayangnya tidak ramah lingkungan. Pada akhirnya, hasil dari zat polutan itu telah meracuni tanah, air maupun udara yang ketiganya ini saling berkaitan. Misalnya, dari asap industri maupun kendaraan bermotor, itu kan melepaskan zat karbon monoksida ke udara. Akhirnya terjadilah pencemaran udara. Udara yang tercemar kemudian menguap, lalu berkondensasi dan akhirnya membentuk awan dan terjadilah hujan. Terus, hujan yang tercemar akhirnya bersifat asam atau disebut juga sebagai hujan asam. Nah, kalau hujan ini terkena tanaman atau hewan, nanti pertumbuhannya akan terhambat bahkan hingga mematikan flora dan fauna tersebut. Terus, hujan itu akan mengalir ke perairan seperti sungai maupun danau, dan di situ terjadilah pencemaran air. Bisa juga meracuni tumbuhan dan hewan yang ada di air tersebut. Yang kedua, eksploitasi hutan. Artinya, hutan dimanfaatkan secara berlebihan. Cepat atau lambat, hal tersebut dapat memusnahkan flora dan fauna tertentu, misalnya kebakaran hutan atau dibakarnya hutan untuk alih fungsi lahan tertentu. Jika tidak terkoordinir dengan baik, maka akan membahayakan flora dan fauna yang ada di dalam hutan. Hal ini terutama berdampak pada flora yang pertumbuhannya sangat lambat seperti jati. Kalau untuk memperbaharui jati itu kan diperlukan waktu yang sangat lama. Terus selain itu juga berdampak pada fauna yang habitatnya di hutan. Kalau hutan dibakar untuk alih fungsi lahan atau ditebang secara liar, maka hewan-hewan yang ada di hutan akan kehilangan tempat hidupnya dan jadinya tidak bisa bertahan hidup. Selanjutnya, kerusakan karena perburuan liar. Biasanya ada fauna-fauna tertentu yang unik, menarik, dan langka, terus mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga dinilai menarik dan memiliki nilai ekonomis. Nah, ini menyebabkan beberapa fauna akhirnya diburu oleh manusia. Biasanya dijadikan untuk koleksi atau diperdagangkan. Contohnya kayak gading gajah, biasanya untuk hiasan atau peralatan rumah tangga yang harganya mahal. Lalu, perburuan cendrawasih untuk diambil bulunya, terus perburuan badak untuk diambil culanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada akhirnya fauna-fauna yang diburu ini akan menyebabkan mereka diambang kepunahan. Terus, penggunaan pestisida. Nah, sebenarnya pestisida ini digunakan dalam pertanian untuk membunuh hewan yang merusak tanaman atau membunuh hama. Tapi secara tidak sengaja, pestisida ini bisa membunuh hewan-hewan yang menguntungkan, contohnya kayak burung. Burung yang harusnya bisa membantu penyerbukan tanaman malah mati karena penggunaan pestisida untuk tanaman. Kenapa? Kalau berdasarkan penelitian, pestisida ini berpengaruh terhadap pembentukan kalsium di dalam tubuh burung. Hasilnya, burung menghasilkan telur dengan kulit yang tipis sehingga bayi burung tidak bisa bertahan hidup. Selain penggunaan pestisida, penggunaan pupuk buatan juga dapat membahayakan. Di satu sisi, pupuk buatan berfungsi untuk menyuburkan tanaman, tapi di sisi lain juga dapat menyebabkan kelangkaan terhadap beberapa jenis fauna. Kenapa bisa begitu? Jadi, pupuk yang disebarkan ke lahan pertanian itu tidak semuanya diserap oleh tanaman. Sebagiannya akan hanyut ke sungai ataupun danau.
Pupuk yang hanyut itu akan diserap dan menyuburkan tanaman-tanaman air, contohnya eceng gondok. Kalau pertumbuhannya melampaui batas, maka akan menyerap oksigen yang dibutuhkan oleh ikan-ikan di air tersebut. Selain itu, tanaman air yang membusuk juga akan menyebabkan air bersifat asam. Akhirnya, ikan-ikan tidak dapat bertahan hidup atau akhirnya mati. Nah, dari faktor-faktor ini, dampak apa saja yang diakibatkan oleh kerusakan flora dan fauna? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Annyeong! Sebelumnya, kita sudah membahas faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna. Sekarang kita masuk ke dampak yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan tersebut. Yang pertama adalah ekosistem yang tidak seimbang. Dalam ekosistem ini, ada yang akan memangsa dan ada juga yang akan dimangsa. Kalau salah satunya hilang, akan menyebabkan ekosistem jadi tidak seimbang atau rantai makanannya putus. Dan itu sangat merugikan dalam kehidupan. Kalau populasi pemangsa hilang, lama-kelamaan populasi yang dimangsa itu akan semakin banyak. Contohnya kayak ular-ular di sawah yang biasa ditangkap dan akhirnya jadi makin sedikit. Kan ular makannya tikus. Kalau ularnya ditangkap, tikusnya makin banyak dan akan mengakibatkan kerusakan tanaman oleh si tikus-tikus ini. Berikutnya, kelangkaan sumber daya. Kan banyak flora dan fauna yang menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tapi kalau pemanfaatnya berlebihan, maka akan menyebabkan kerusakan pada sumber daya tersebut, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kelangkaan. Misalnya, hutan. Mulai dari daunnya, kayunya, bahkan getahnya, itu bisa digunakan oleh manusia. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menyimpan cadangan air yang berguna bagi kehidupan di dunia ini. Tapi, kalau hutannya rusak, maka akan hilang sumber daya yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan. Bahkan bisa mengurangi persediaan air sehingga air menjadi sangat langka. Kemudian, menurunnya kualitas kesehatan. Ini disebabkan oleh zat polutan dan juga pestisida yang ada di dalam tubuh. Misalnya, zat-zat yang ada di dalam tubuh flora dan fauna kalau dikonsumsi manusia bisa menyebabkan menurunnya fungsi organ tubuh. Contoh lain kerusakan fauna karena zat yang merugikan adalah antraks, pes, maupun flu burung. Dampak berikutnya adalah peristiwa alam. Peristiwa alam di sini maksudnya yang terjadi akibat kerusakan hutan, contohnya kayak banjir dan tanah longsor. Kalau hutan rusak, dia tidak bisa menahan air hujan, maka air ini akan menghanyutkan tanah. Tanah akan longsor jika volumenya sudah terlalu berlebihan. Banjir juga bisa terjadi jika daerah resapan air sudah sangat berkurang. Terus hilangnya kesuburan tanah. Unsur utama kesuburan tanah ini kan salah satunya adalah nitrogen. Nitrogen ini dihasilkan oleh flora dan fauna. Flora dan fauna ini akan membantu penguraian nitrogen di dalam tanah. Tapi jika flora mengalami kerusakan, maka penguraian hidrogen ini akan terganggu sehingga tanah akan kehilangan produktivitasnya. Yang berikutnya adalah putusnya daur kehidupan. Nah, ini dampak yang paling mengerikan jika flora dan fauna mengalami kerusakan. Jadi kan segala unsur kehidupan di bumi ini tersusun atas unsur karbon. Jika dia bersenyawa dengan oksigen dalam atmosfer akan membentuk karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis dan menghasilkan karbohidrat yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber energi. Nah, kalau di manusia dan hewan, karbon ini terdapat di tulang dalam bentuk kalsium karbonat. Ya, kalau manusia dan hewan itu mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan terlepas ke udara dalam bentuk karbon dioksida dan akan berputar kembali lalu diserap oleh tumbuhan. Kalau ada flora dan fauna yang ada dalam komponen daur ini mengalami kerusakan, daur karbon ini akan terputus sehingga mengganggu kehidupan di muka bumi. Oke, itu tadi dampak yang terjadi ketika flora dan fauna mengalami kerusakan. Sekarang adik-adik lebih paham segitu pentingnya flora dan fauna yang ada di muka bumi kita ini. Maka dari itu, kita harus menyadari bahwa menjaga kelestarian flora dan fauna bukan hanya kewajiban kita sebagai manusia, melainkan kebutuhan yang sangat penting karena pada akhirnya, kalau flora dan faunanya rusak, nanti kita juga yang akan dirugikan. Makanya,
kita harus sadar penuh untuk menjaga dan memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Oke? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan flora dan fauna. Kemudian, apa-apa saja dampak yang diakibatkan oleh kerusakan flora dan fauna tersebut. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna, di mana konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melindungi atau melestarikan berbagai hal yang dianggap penting bagi kehidupan manusia, termasuk diantaranya lingkungan hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan, bangunan, dan benda-benda berharga lainnya. Nah, konservasi flora dan fauna ini ada 7. Yang pertama, hutan lindung. Hutan lindung adalah suatu kawasan yang bertujuan untuk melindungi tata air dan tanah pada kawasan tersebut dan sekitarnya. Yang kedua, cagar alam. Cagar alam merupakan suatu kawasan untuk melindungi hewan dan tumbuhan dan tempat bersejarah. Contohnya, cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara dan cagar alam Rafflesia di Bengkulu. Yang ketiga, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan suatu kawasan suaka alam yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup fauna jenis tertentu agar tidak punah. Contohnya kayak Suaka Marga Satwa Rawasingkil di Aceh dengan fauna khas berupa harimau Sumatera, burung rangkong, dan lutung. Selanjutnya, Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan terpadu yang meliputi perlindungan, pengawetan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam di dalamnya. Contohnya, Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan tempat dikhususkan untuk perlindungan komodo. Yang kelima, hutan wisata. Hutan wisata merupakan kawasan hutan yang wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, konservasi alam, dan rekreasi. Contohnya, hutan wisata Pangandaran. Selanjutnya, kebun raya adalah kumpulan tumbuh-tumbuhan yang berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi ex situ atau pelestarian di luar tempat asalnya. Bisa juga untuk tujuan ilmu pengetahuan dan rekreasi, contohnya Kebun Raya Bogor. Yang terakhir, taman laut. Taman laut merupakan wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan alam yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi alam. Contohnya, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Nah, inilah semua konservasi yang dapat dilakukan untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna di Indonesia.